Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Baik lagi nih sama Mimin. Kali ini Mimin bakalan ngebahas sebuah film yang menurut pengkritik menjadi salah satu film berlatar penjara terbaik. Film ini berjudul In Hell, menceritakan tentang seorang pria yang harus mendekam di penjara seumur hidup setelah ia membunuh orang yang telah memperkosa serta membunuh istrinya. Awalnya pria ini berusaha untuk beradaptasi di penjara tersebut. Namun setiap harinya penjara tersebut membuat pria ini menjadi tak terkendali, hingga akhirnya berubah menjadi pria mengerikan. Penasaran dengan kelanjutannya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene di awal film ini menampilkan betapa mengerikannya sebuah penjara yang berada di Rusia, di mana pertarungan terjadi dan didiamkan begitu saja. Begitu juga dengan pembunuhan. Kemudian scene berpindah pada seorang pria bernama Kyle yang sedang dalam perjalanan menuju rumahnya. Saat di tengah perjalanan, Kyle kebetulan sedang menelpon istrinya yang tak sabar menunggu kehadiran Kyle di rumah. Tetapi saat mereka sedang berbincang, istri Kyle tiba-tiba mendengar suara aneh di dalam rumahnya. Dan benar saja, seorang pria misterius tiba-tiba datang dan langsung berusaha memperkosanya. Istri Kyle berusaha untuk kabur. Ia berlari, menghancurkan beberapa barang demi menghentikan aksi bejat pria tersebut. Mendengar kegaduhan di dalam rumahnya serta teriakan dari istrinya, Kyle yang sedang dalam perjalanan terpaksa bersikap ugal-ugalan. Ia menerobos lampu merah dan menabrak apapun agar ia bisa tiba dengan cepat di rumahnya. Namun usaha Kyle sia-sia karena istrinya harus tewas setelah ia menerima luka tusukan di bagian pinggang. Saat Kyle tiba, ia telah melihat istrinya bersimbah darah. Ketika Kyle sedang menangisi istrinya, pria yang membunuh istrinya tiba-tiba datang dan langsung menghajar Kyle. Kyle yang tak terima berusaha mengejar pria tersebut yang hendak melarikan diri. Aksi kejar-kejaran berlangsung hingga ke jalan raya. Kyle sebenarnya bisa membunuh pria itu. Namun polisi datang terlebih dahulu dan Kyle harus terlindas oleh sebuah motor, sehingga ia ditangkap begitu saja. Lalu scene berpindah pada hari di mana pengadilan akan berlangsung. Saat itu Kyle berharap pria yang membunuh istrinya bisa diadili seadil mungkin. Tetapi ternyata hakim telah disogok oleh pria tersebut, dikarenakan pria itu merupakan orang yang berasal dari keluarga kaya. Dan karena hal itu ia didakwa tak bersalah dan berhak bebas. Tak terima dengan putusan hakim, Kyle langsung memberontak. Ia mengambil salah satu pistol milik seorang polisi dan langsung menembak pria tersebut beberapa kali hingga tewas. Akibat perbuatan yang Kyle lakukan, hakim memutuskan untuk memenjarakan Kyle seumur hidup. Kyle pun langsung dibawa ke sebuah penjara mengerikan di sekitaran Rusia. Pada awal kedatangannya, Kyle bahkan langsung disuguhi oleh para penjaga yang menyiksa napi-napi di sana. Kemudian Kyle pun merasakan hal yang sama ketika ia diminta untuk melepaskan cincinnya. Penjaga menghajarnya hanya karena Kyle tak ingin melepas cincin kawinnya. Setelah disiksa, Kyle langsung dimasukkan ke dalam sel bersama. Di sana ia melihat seorang pria bernama Billy yang merupakan napi baru di penjara tersebut. Pada malam harinya, saat semua napi sedang tertidur, Billy tiba-tiba dibangunkan oleh penjaga untuk ikut bersama mereka. Rupanya Billy dimasukkan ke dalam sel predator seks. Ya, Billy disiksa, disodomi hingga bahkan keesokan harinya. Saat para napi hendak sarapan, Billy baru saja terbangun dengan kondisi wajah babak belur. Melihat kejadian itu, Kyle tak sengaja berpapasan dengan predator seks tersebut. Ia pun tanpa basa-basi langsung menghajarnya dan perkelahian pun terjadi. Tetapi perkelahian tak berlangsung lama, karena penjaga dengan cepat menahan mereka berdua. Akhirnya Kyle pun dibawa ke ruang isolasi. Di mana ruang isolasi itu benar-benar bukan seperti tempat tinggal, melainkan markas tikus-tikus got. Bayangkan saja, ruang isolasi tersebut menjadi tempat pembuangan seluruh air di penjara. Bau tak sedap, ruangan yang lembab membuat Kyle stres saat itu. Kyle terus terbayang-bayang oleh wajah dari istrinya. Dan saking stresnya, seorang Kyle ia hendak bunuh diri menggunakan kain. Namun usahanya gagal.
karena kain tersebut robek dan menjatuhkan dirinya. Akhirnya Kyle semakin stres, lalu tiba-tiba muncul sebuah serangga yang mengingatkan Kyle akan istrinya. Karena dahulu istri Kyle pernah menyuruhnya untuk tak membunuh serangan tersebut. Kini serangga itu menjadi teman setia Kyle selama ia berada di dalam ruang isolasi. Setelah beberapa hari Kyle berada di ruang isolasi, akhirnya penjaga mengeluarkan dan memasukkan Kyle ke dalam sel bersama seorang napi bernomor 415. Di sana, penjaga menyarankan Kyle untuk berhati-hati karena rekan selnya telah membunuh 3 teman terakhir selnya. Tetapi jika Kyle ingin mengganti kamar, ada harga untuk hal tersebut. Kyle yang tak memiliki uang hanya bisa menerima nasib. Ia sama sekali tak berbicara dengan rekan selnya dan hanya saling berdiam diri. Keesokan harinya, Kyle dihampiri oleh adik dari istrinya. Di sana, adik Gray mengatakan jika jasad Gray telah dikembalikan ke Louisiana. Dan kini Gray akan tenang di alam sana. Kemudian adik Gray menyarankan Kyle untuk membayar para penjaga jika ia ingin hidup tenang di penjara. Lalu scene berpindah pada Kyle yang saat itu tengah berjalan di lapangan. Tak sengaja terdapat sebuah bola basket yang terlempar. Beruntung Kyle menghindari bola tersebut sehingga bola itu mengenai salah satu gerombolan napi. Tak terima ia dilempar oleh bola basket, napi tersebut menantang pria yang melemparkan bolanya. Namun penjaga menghentikan pertikaian tersebut dan menyuruh mereka untuk bertemu di Sparka. Saat orang-orang sedang rusuh, Kyle menghampiri Billy untuk menjadi teman. Mereka pun menceritakan kejadian hidupnya masing-masing. Dan tak lama kemudian, seorang pria menggunakan kursi roda menghampiri mereka berdua. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Makalai. Makalai memiliki informasi-informasi penting bagi Kyle, di mana ia memberitahu jika pria yang melempar bola basket padanya adalah Andre, salah satu mafia Rusia yang bosnya menguasai seluruh isi penjara. Sementara pria yang terkena lemparan bola Andre merupakan salah satu anggota dari gangster Rusia yang dipimpin oleh seorang pria bernama Bolt. Di penjara ini tak ada satupun tempat yang bisa menjadi pelarian para napi, sehingga mereka dengan terpaksa saling membunuh satu sama lain demi bertahan hidup di sana. Malam hari tiba, saat Kyle tengah tertidur, ia tiba-tiba dikejutkan oleh kehadiran rekan selnya yang tiba-tiba mendekap wajah Kyle. Kyle yang panik berusaha untuk meminta tolong. Beruntung, rekan selnya langsung menghentikan aksinya dan ternyata ia meminta Kyle untuk tak berisik. Keesokan harinya, Kyle saat itu sedang menyantap sarapan bersama rekan-rekannya. Lalu tiba-tiba Andre datang menggoda Billy untuk ia jadikan sebagai bahan kepuasan dirinya. Billy yang telah mempersiapkan diri berusaha untuk melawan. Sementara itu, Andre menunggu Kyle di malam hari. Scene berpindah ke lapangan, di mana hari ini merupakan hari di mana Sparka akan terlaksana. Andre melawan pria yang berasal dari geng Bolt. Beberapa pria yang menjadi wanita menjadi pemandu acara tersebut. Dan saat pemandu acara memulai pertandingan, mereka berdua langsung bertarung, menghajar satu sama lain. Ada alasan mengapa para napi tak berani melawan Andre, karena ia sangat kuat. Di pertandingan itu, Andre sangat mendominasi bahkan berhasil mengalahkan lawannya dalam sekejap. Pada malam harinya, Billy kembali dibangunkan karena ia akan dibawa ke sel Andre. Tetapi sebelum itu, Billy telah menyiapkan sebuah sikat gigi yang telah ia modifikasi. Dan saat bertemu Andre, ia langsung mengancamnya. Diancam oleh seorang pria seperti Billy membuat Andre tertawa. Ia langsung membalikkan keadaan dan justru dirinya lah yang mengirimkan Billy ke klinik. Keesokan harinya, para napi diwajibkan untuk bekerja di rel kereta api. Di sana, saat Kyle sedang bekerja, ia tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria yang tak terima jalannya dihalangi oleh Kyle. Akhirnya pria itu menghajar Kyle. Saat Kyle meminta tolong, seorang tentara menghentikan mereka berdua. Namun saat pria yang menghajar Kyle bisa berbicara bahasa Rusia, akhirnya pengeroyokan kembali terjadi. Kyle dihajar beberapa kali hingga membuatnya tak berdaya. Karena aksi perlawanannya, Kyle lagi-lagi harus mendekam di ruang isolasi. Ia kembali ditemani oleh serangga setianya yang selalu mengingatkan ia kepada mendiang istrinya. Namun Kyle tak lama berada di ruang isolasi. Karena keesokan harinya, ia langsung dikembalikan ke dalam sel. Sesaat Kyle telah keluar dari penjara, ia pergi ke lapangan untuk bertemu dengan teman-temannya. Namun di sana terdapat pemandangan menarik, di mana gangster yang dipimpin oleh Bolts memiliki rencana untuk meruntuhkan tahta gangster Andre.
Saat itu Andre sedang melakukan olahraga dengan dikelilingi oleh rekan-rekannya. Namun tiba-tiba seorang pria datang menggorok salah satu rekan Andre hingga tewas. Sontak darah bercucuran tepat ke baju dari Andre. Melihat kejadian itu, petugas dengan cepat membawanya ke klinik. Sementara Waltz pergi begitu saja. Kemudian scene berpindah pada Kyle yang tak sengaja membaca buku milik rekan satu selnya. Tak lama kemudian, rekannya memandangi Kyle yang membuat Kyle ketakutan dan keluar dari sel untuk memutuskan mengambil makanan. Tetapi sesampainya di sana, ia kembali dihampiri oleh Andre yang terus memperingati dirinya. Karena muak dengan ancaman Andre, Kyle langsung menghampirinya dan menghajar wajahnya yang membuat pertengkaran kembali terjadi. Beruntung penjaga langsung mengamankan mereka berdua. Dan lagi-lagi Kyle harus menetap di ruang isolasi. Namun kali ini Kyle mencoba untuk tabah dan berubah. Di lapangan pekerjaan para napi, saat itu salah satu napi menemukan sebuah ranjau yang membuat penjaga meminta semua orang untuk berhati-hati. Tetapi tiba-tiba terdapat sebuah mobil pengawas yang tak sengaja menginjak ranjau tersebut sehingga ranjau itu meledak dengan sendirinya. Saat kekacauan terjadi, dua orang napi berusaha untuk keluar dari penjara. Salah satunya adalah Billy. Namun tak ada yang berhasil. Rekan Billy tewas, sementara Billy tertangkap dan langsung disiksa. Di dalam sel, Kyle mulai berolahraga di dalam ruang isolasi. Tak hanya berolahraga, bahkan Kyle memanjat ruangan isolasi untuk melakukan olahraga yang sangat ekstrim. Kyle mengangkat kayu terbesar di antara yang lainnya saat sedang bekerja. Ia berlatih bertarung di kamarnya yang membuat rekan satu kamar Kyle terheran. Ketika orang-orang berusaha untuk melindungi dirinya karena hujan deras, Kyle justru tetap berolahraga. Ia berlari mengelilingi lapangan, tetapi perjuangan Kyle berbuah manis ketika kini tubuhnya berbentuk dan siap untuk melawan Andre di Sparka. Pertandingan pun dimulai ketika pemandu acara meninggalkan lapangan. Pada awalnya, Kyle sama sekali tak berdaya. Ia tak bisa menghajar Andre atau bahkan mendekatinya, karena Andre bergerak dengan sangat lihai dan menyerang dengan cekatan. Para penonton bersorak saat itu, karena mereka telah menduga jika Andre akan memenangkan pertandingan dengan mudah. Bahkan para jenderal yang berjudi antara mereka berdua sangat senang dengan kemenangan Andre. Namun semua itu berubah ketika Kyle bisa membalikan keadaan. Ketika Kyle hampir saja dihabisi oleh Andre, Kyle tiba-tiba menghajarnya dan membalikan tubuhnya. Lalu Kyle menggigit leher dari Andre hingga ia tewas. Melihat kejadian tersebut, para penonton terdiam, tak ada yang berani bertindak. Dan setelah kejadian itu, kini Kyle menjadi penguasa Sparka. Setiap harinya ia melakukan pertandingan, dihajar, dibanting, dan menang. Yang membuat jenderal sangat senang dengan apa yang Kyle lakukan. Sang jenderal bahkan meminta rekan-rekannya untuk mengeluarkan petarung terbaik di penjara milik mereka. Karena Kyle telah berubah 180 derajat. Ia memutuskan untuk mengubah penampilannya juga. Kyle memotong rambutnya, menggunting janggutnya, sehingga kini ia berubah menjadi Kyle yang sangar. Lanjut, hari itu merupakan hari kemerdekaan negara Rusia. Semua napi dipersilakan menonton acara musik yang para penjaga persembahkan. Saat Kyle sedang asik menonton bersama teman satu selnya, seorang pria bernama Valya tiba-tiba menghampirinya untuk menantang Kyle di pertandingan Sparka. Kyle melihat Valya dengan sangat amat mengerikan. Namun, Valya diperingati oleh rekannya untuk tetap tenang dan ia pun pergi. Pada malam harinya, acara berpindah pada pidato yang dilakukan oleh jenderal. Saat itu, ketika semua napi sedang berkumpul di aula, Billy justru berusaha untuk kembali kabur. Namun, ia tetap gagal sehingga dirinya disiksa, disodomi, dan diberikan kepada Valya untuk dinikmati. Mengapa penjaga selalu tahu jika Billy akan kabur? Karena Makalai selalu memberitahu mereka dengan imbalan barang yang ingin Makalai inginkan. Beruntung, rekan satu sel Kyle mengetahui hal itu dan langsung membicarakannya dengan Kyle. Keesokan harinya, Valya berjaya. Ia bertarung terus-menerus di Sparka dan menghabisi beberapa orang. Seakan memperingati Kyle jika ia sangat ingin bertarung dengannya. Namun, saat itu penjara tiba-tiba ramai. Ketika Billy ditemukan tewas di dalam sel Valya. Di sana, Kyle langsung menghampiri Billy yang memberi kata-kata terakhir padanya.
Billy meminta Kyle untuk tak membiarkan para penjaga merubahnya menjadi sesuatu yang bukan dirinya sendiri. Dan disitulah Kyle tersadar. Saat keesokan harinya, Kyle menyetujui untuk bertarung di pertandingan Sparka bersama Valia. Namun saat pertandingan berlangsung, Kyle hanya terdiam. Ia tak menyerang dan hanya menahan rasa sakit ketika Valia terus menyerangnya. Melihat hal itu, Jenderal murka. Ia menyuruh penjaga untuk meminta Kyle bertarung, atau jika tidak, maka ia akan mendapat akibatnya. Tetapi Kyle tetap pada pendiriannya. Ia tak ingin bertarung lagi karena kurang menarik. Jenderal akhirnya mengeluarkan Kyle dari lapangan. Dan pada malam harinya, Kyle mendapat akibat atas apa yang ia lakukan. Kyle digantung di tengah hingga matahari terbit kembali. Di dalam penjara, saat itu rekan Kyle bertemu dengan Makalai untuk bertransaksi sebotol bensin. Makalai bertanya, untuk siapa bensin tersebut? Rekan Kyle menjawab jika itu untuk Makalai. Lalu ia menarik Makalai dan menuangkan bensin tersebut ke sekujur tubuh Makalai. Lalu ia berbicara betapa teganya Makalai mengkhianati Billy. Makalai menjawab jika ia hanya ingin berusaha bertahan hidup, karena ia memiliki kesempatan dengan penjaga. Jika ia menjadi telinga dan mata mereka, maka para penjaga akan merawatnya. Ia juga tak ingin penjaga membunuh Billy. Namun hal itu kini tak mempan. Rekan Kyle langsung membakar Makalai hingga ia tewas. Setelah itu ia dibawa ke ruang isolasi. Hujan datang dan pergi, namun Kyle masih berada di tempatnya, digantung dan diberi peringatan, agar mau bertarung sesuai apa yang Jenderal inginkan. Ketika Kyle masih tergantung, kedua kubu gangster mulai bertemu. Bos dari Andre menghampiri Bolts untuk mengajaknya berdamai. Awalnya Bolts tak setuju karena ujung-ujungnya pasti mereka akan kembali bertikai. Tetapi kali ini bos Andre serius. Ia melihat bagaimana Kyle berjuang mati-matian untuk menghentikan permainan gila Jenderal ini. Dan akhirnya saat penjaga menginginkan mereka berdua untuk bertarung, Bolt dan bos Andre memutuskan untuk berhenti bermain. Tak puas sampai di situ, ia menyuruh mata dan telinganya di penjara untuk memanggil Valia. Tetapi ia mengatakan jika para napi telah memutuskan untuk mogok. Karena hal itu, para penjaga mulai murka. Mereka melaporkan kejadian tersebut kepada Jenderal. Dan pada malam harinya, di hadapan para napi, Jenderal memberi ultimatum atas apa yang telah para napi lakukan. Ia memanggil salah satu napi berbahaya, berbadan besar dan sangat ganas bernama Milos. Setelah itu ia mempersilahkan Milos untuk menghajar Kyle. Melihat Milos yang seperti monster, tentu saja ia ketakutan. Kyle berusaha untuk kabur dan menghindari kejarannya. Tetapi usaha Kyle gagal. Milos berhasil menarik dirinya saat ia hendak menaiki tangga untuk kabur. Akhirnya Kyle dihajar dan dibanting. Saat Milos hendak kembali menghajarnya, ia mengetuk-ngetuk tembok. Hal itu membuat Kyle terheran. Akhirnya ia mengikuti apa yang Milos lakukan. Dan ternyata Kyle berhasil menjinakkannya. Milos justru menjadi baik terhadap Kyle yang membuat Jenderal sangat marah. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk menembak Milos. Tetapi tiba-tiba Kyle meminta penjaga tersebut untuk membunuhnya saja karena ia yang bersalah. Karena kebingungan, penjaga justru lalai yang membuat Milos mengganas. Meski ia ditembak, Milos masih bisa menghajar seluruh penjaga yang berada di luar. Ia bahkan berhasil merusak beberapa pintu sel yang membuat para napi keluar. Tak hanya sampai di situ, Kyle pun beraksi. Ia pergi ke atas, mengeluarkan rekannya dari sel dan membuat keributan di seluruh penjara. Kini penjara mulai tak kondusif, semua berusaha untuk kabur. Salah satunya Kyle. Ia meminta rekannya untuk membantunya kabur. Ketika para napi yang lain gagal karena saat mereka hendak kabur ditembak, Kyle justru berhasil merancang sebuah rencana dengan rekannya. Keesokan harinya, saat situasi mereda, semua napi yang tewas langsung dibuang begitu saja di lubang galian. Sementara itu, Kyle telah siap kabur yang akan dibantu oleh rekannya. Saat itu, anak buah Jenderal hendak keluar dari penjara. Ia pun lantas mengambil mobilnya, namun sebelum mereka masuk ke dalam, mereka dicegah oleh Kyle dan rekannya. Kyle menyiksa penjaga tersebut beberapa kali sebelum ia pergi. Bahkan Kyle menjatuhkan mobil pada kakinya yang membuat ia benar-benar kesakitan. Setelah semuanya siap, Kyle memakai pakaian tersebut dan lalu masuk ke dalam mobil. Setelah Kyle berhasil keluar dari penjara, rekannya langsung pergi ke dalam kamar Jenderal. Di mana di sana ia membunuh Jenderal dengan cara mencabut giginya satu persatu.
Saat para penjaga hendak menangkapnya, ia dengan santainya meminum minuman milik sang jenderal. Akhirnya atas apa yang telah Kyle lakukan dengan cara melapor betapa mengerikannya penjara tersebut, penjara itu ditutup 3 bulan kemudian. Tamat.